Cek. Oke, hari ini kita akan melakukan pembelajaran yaitu menerapkan dasar desain grafis dan nirmana. Nah, ini pelajaran untuk kelas 11 MM ya. Mata pelajarannya adalah desain grafis percetakan. Nah, hari ini teman-teman kita tahu bahwasanya nanti kalian semester 2 akan magang di tempat percetakan atau di tempat yang lain, industri yang lain. Jadi pembelajaran yang hari ini saya akan memberikan dasar-dasar prinsip dalam desain grafis terlebih dahulu. Oke, jadi yang pertama kita pengertian dari nirmana. Oke, nirmana ini dalam definisinya kan ada dua berarti ya, nir dan mana. Nir dan mana ya. Nir itu berarti tidak dan mana itu berarti bentuk. Maka kalau dapat diartikan, nirnama itu adalah tidak berbentuk. Jadi secara umum nirnama itu mempunyai pengertian pengorganisasian atau penyusunan elemen-elemen visual seperti titik, garis, warna, tekstur, bidang, dan bentuk menjadi satu kesatuan komposisi yang harmonis. Jadi ketika ada garis, titik, warna, tekstur, bidang, dan bentuk itu disebut sebagai nirmana. Kalau kalian melihat titik di suatu tempat atau garis di suatu tempat, ada warna, tekstur, misalkan di dalam banner ya, desain banner itu ada yang namanya ada titiknya kan? Ya, ada titiknya kan? Ya, ada garisnya juga. Ada warnanya juga kan? Ya, ada teksturnya juga. Ada bidangnya dan berbentuk juga. Jadi itulah yang disebut nirmana. Nah, nirmana ini ada dua, yaitu adalah dalam bentuk dimatra dan trimatra yang harus mempunyai nilai keindahan, disebut juga sebagai ilmu tata rupa dasar. Oke, selanjutnya ada elemen dasar nirmana itu yang pertama ya, titik ya, titik. Jadi titik itu kalian sudah tahu ya bahwa titik ya seperti contoh itu lubang hitam, kalau besar kan banyak terkumpul dari titik gitu. Jadi titik adalah sebuah unsur seni rupa yang paling dasar. Jadi titik dapat melahirkan suatu wujud dari ide atau gagasan yang kemudian akan melahirkan garis, bentuk, atau bidang. Jadi kalau kalian membuat garis, maka pengertian dari garis adalah sekumpulan titik yang terstruktur, yang dibelokkan atau yang dibuat secara terorganisir seperti itu. Nah, itu contohnya titik atau di pojok kanan bawah itu. Selanjutnya garis ya. Garis adalah sekumpulan titik yang terhubung dan berbeda warna dari latar belakang yang menampilkannya. Jadi contoh di bawah itu kanan itu, pojok kanan itu ada garis melengkung, itu kan namanya garis. Jadi dalam garis itu ada sekumpulan titik yang saling menyatu, terstruktur, dan terorganisir. Nah, sebuah garis merupakan sebuah titik yang memanjang. Oleh karenanya, sebuah garis lebih dicirikan pada panjangnya daripada lebarnya. Garis merupakan dimensi awal yang tercipta dari titik yang digerakkan sedemikian rupa ya. Jadi yang saya katakan tadi bahwa garis itu adalah sekumpulan dari titik-titik yang terorganisir ya. Selanjutnya ada warna ya. Warna adalah kesan yang ditimbulkan oleh cahaya terhadap mata. Oleh karena itu, warna tidak akan terbentuk jika tidak ada cahaya. Nah, warna dasar itu ada 3. Sebenarnya kalau kita sebut RGB, yaitu red, green, dan blue. Nah, warna-warna dasar itu akan membentuk warna-warna yang lainnya. Istilah warna dasar itu adalah warna primer. Nah, itu akan menjadi warna. Kalau digabungkan, dia akan menjadi warna sekunder. Kalau digabungkan lagi menjadi warna tersier. Nah, warna dasar itu ada merah, hijau, dan biru.
seperti contoh di bawah itu. Dan ada warna lain yang namanya warna hitam dan warna putih, ya. Jadi warna itu adalah efek dari cahaya. Anggap saja ketika kalian di kelas, ya, lalu kelas itu tidak ada cahaya sama sekali, maka walaupun temboknya itu warnanya kuning, tetap saja dia akan menjadi hitam karena gelap, ya, karena tidak ada cahaya. Maka definisinya warna adalah ditimbulkan oleh cahaya terhadap mata. Maka dari itu harus ada yang namanya cahaya. Kalau tidak ada cahaya, maka dia akan jadi warna hitam. Selanjutnya tekstur, ya. Tekstur adalah nilai raba dari suatu permukaan, baik nyata maupun semu. Bisa halus, kasar, licin, dan sebagainya, ya. Jadi kalau kalian melihat kayu, ya, kayu yang istilahnya itu kayu jati gitu, pasti ada teksturnya kan. Kayu jati, lalu kayu-kayu yang lapuk gitu, pasti ada teksturnya. Lalu di kardus, contohnya itu seperti kardus, lalu cat yang di tembok itu pasti kalau ngecatnya ngawur pasti ada teksturnya. Seperti contoh di sebelah kanan itu, tekstur itu tidak harus kasar, kadang licin, tapi intinya ada teksturnya, ya, ada goresan yang teratur, itu namanya tekstur goresan yang teratur. Nah, ada dua tekstur itu, yaitu tekstur nyata dan tekstur semu, ya. Selanjutnya ada bidang, ya. Bidang itu ketika kalian dulu belajar matematika, otomatis ada istilahnya namanya bidang, ya. Ada bidang datar, ada bidang geometris, ada organis, bersudut, tak beraturan, dan bidang bulat. Nah, sebelah kiri itu bidang dua dimensi, ya. Lingkaran, persegi, segitiga, bujur sangkar, ya, dan lain-lain, itu trapesium, ketupat. Lalu sebelah kanan bawah itu ada yang namanya bidang tiga dimensi, seperti kubus, balok, lingkaran, bola, bola, ya. Nah, seperti itu, contoh-contoh seperti itu. Lanjut, ada bentuk, ya. Bentuk itu seperti definisinya itu, jadi kumpulan dari titik, garis, dan bidang akan menjadi sebuah bentuk yang terlihat. Nah, yang paling mudah itu, ya, apapun yang kalian lihat pasti itu yang namanya bentuk. Apapun yang terlihat nyata dalam tiga dimensi, wujud tiga dimensi, itu adalah bentuk. Walaupun abstrak sifatnya, tidak jelas sifatnya, tetap itu adalah bentuk. Misalkan, ya, wajah itu ada contoh wajah, ada yang pipi, ada yang bulat, ada yang lonjong, ada yang pipinya tembem, ada yang pipinya lancip, ada yang matanya besar, ada yang mata yang kecil, ada alisnya yang mengkerut, ada yang gandeng alisnya. Jadi istilahnya itu adalah bentuk, ya.